Nah, kayak COVID-19 itu mensyaratkan apa? Mensyaratkan kita harus punya masalah dengan jantung, pembuluh darah, punya masalah itu. Nah, kalau kita tidak punya masalah dengan itu, berarti kira-kira menjadi masalah nggak sih penyakit? Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di video kali ini dan pengen banget nih ngebahas seputar dunia kesehatan. Dan kalau kita bicara kesehatan, tentu harus ketemu dengan pakar kesehatan. Dan orang yang paling tepat kalau bagi saya, itu salah satunya adalah Ade Rai. Sahabat saya selama ini yang selalu gemar mengkampanyekan hidup sehat. Brother, ini kan kita tahu ya, 2020 di Indonesia dan juga dunia itu sedang dihebohkan dengan yang namanya wabah pandemi COVID-19. Ya, pemerintah di setiap negara lah itu mengharuskan seluruh warga negaranya untuk menerapkan ada protokol kesehatan katanya. Dari mulai jaga jarak, dari mulai cuci tangan, ya, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa pakai masker dimanapun, terutama keluar dari rumah gitu. Tapi jujur sih, ya saya melihat pemandangan itu ya antara nyaman nggak nyaman ya, karena kan mungkin kalau normalnya kan nggak seperti itu. Kalau Brada melihat seperti itu, ya tepat nggak sih sebenarnya protokol yang diterapkan dari sisi kesehatan? Sebenarnya apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan, ya. Jadi kalau kita mau berfokus kepada kehebatan atau kebaikan daripada sebuah penyakit, boleh, nggak ada salah. Oke. Tapi di sisi lain juga kita kalau mau berfokus juga kepada kehebatan, kebaikan, keagungan, kecerdasan tubuh manusia juga boleh gitu. Nah, mungkin yang menjadi satu kadang-kadang keberatan bagi banyak orang ya, bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia juga, adalah lebih kepada ada nuansa sebenarnya ya, kesan seolah-olah tubuh manusia itu selemah itu gitu loh maksudnya. Makanya kenapa jadi ketika ada protokol-protokol ini yang berusaha untuk di apa ya namanya di apakah diputuslah mata diwajibkan rantainya atau dan sebagainya, seolah-olah kayak tubuh manusianya tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau kita berbicara penyakit infeksi, sebenarnya bisa dikatakan itu kontribusi terhadap yang namanya prematur kematian dan sebagainya itu sebenarnya sangat kecil sekali ya. Dibandingkan kalau apa? Dengan penyakit-penyakit perilaku atau yang dikenal dengan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh ulah perilaku kita sendiri. Atau antara kalau, lain? Ya, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya penyakit-penyakit kronis, chronic disease, atau penyakit-penyakit yang sifatnya katastrofik dan sebagainya. Apa tuh Brada? Katastrofik? Ya, contoh paling gampang sederhana itu adalah berbagai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ulah perilaku kita sendiri, gara-gara karena misalnya ulah kita makannya sembarangan, kurang berolahraga dan sebagainya. Iya, termasuk juga merokok, termasuk juga konsumsi alkohol yang berlebihan, mungkin penyalahgunaan obat gitu ya dan sebagainya. Nah, makanya kenapa kalau saya membuat satu hal yang sederhana aja yang gampang ya. Misalnya nih, ketika teman-teman nggak rajin berolahraga, melakukan aktivitas gerak, maka kalau membayangkan tubuh kita itu punya, tubuh kita perusahaan memiliki 5 pemegang saham. Nah, pemegang saham itu ada air yang harus diseimbangkan. Yang kedua ada organ tubuh yang harus disehatkan, dijaga kelestariannya, kesehatan organ tubuh kita. Yang ketiga adalah tulang harus kuat kalau otot dikencangkan, otot rangka. Jadi otot rangka disebut adalah karena skeletal muscle bahasa Inggrisnya ya. Jadi otot dikencangkan maka yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Nah, jadi kalau otot dikencangkan kekuatannya tulang, maka kita bergeraknya akan lebih normal, metabolismenya akan lebih baik, maka sehingga kadar lemaknya jadi tidak akan naik. Tapi yang terjadi adalah kadar lemak kebanyakan dari kita menjadi meningkat, otot malah menurun. Nah, pada saat itulah yang terjadi tulang menjadi lemah, dan pada saat itu akhirnya gerak menjadi lebih sedikit, dan pada saat itu metabolisme menjadi lebih lambat, kadar lemaknya jadi akhirnya naik. Pada saat itu berpotensi terhadap berbagai penyakit-penyakit degeneratif atau yang dikenal dengan penyakit tidak menular atau PTM, yang justru sekarang ini menjadi klaim terbesar daripada asuransi sosial maupun asuransi komersial. Penyakit apa aja sih Brada? Penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah terutama. Ya, jadi misalnya kalau kita teman-teman pernah dengar
orang meninggal gara-gara heart attack, serangan jantung, orang meninggal gara-gara stroke gitu. Jadi seolah-olah jantungnya yang salah. Kadang-kadang kita suka menyalahkannya genetik gara-gara ini, padahal yang kita salahkan sebenarnya adalah ketika ulah perilaku kita tadi karena kurang gerak, akhirnya kadar jantung yang menjadi lebih berat tadi kan gitu, karena kadar lemak yang berlebihan sehingga pompa jantung menjadi berat, akhirnya jantungnya bilang aduh capek deh. Kalau jantungnya mompa terus, pembuluh darahnya yang pecah, terjadi yang namanya stroke. Jadi jantung dan stroke adalah penyebab nomor 1 dan 2 kematian yang paling populer. Gitu disebabkan karena apa? Oh, nanti yang disalahinnya kolesterolnya, nanti yang disalahinnya yang lainnya. Tapi sebenarnya sesungguhnya terjadi adalah ketika terjadinya sebuah peradangan inflamasi yang disebabkan oleh tubuh kita karena banyak hal, termasuk juga pola pikir. Bisa jadi terjadi inflamasi sehingga akhirnya problemnya di jantung. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa melihat itu orang bisa meninggal itu disebabkan itu banyak hal sekali. Tapi memang hampir 90% sebagian besar disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri. Nah, kedua, tadi kita ngomongin gerakan, kedua kita ngomongin makan. Nah, kalau teman-teman tahu, makan paling banyak kita apa, brother? Paling sering kalau kita berbicara makronutrisi. Karbohidrat, protein, apa lemak? Biasanya sih karbohidrat kayaknya. Betul, tepat sekali. Benar ya? Iya, betul, tepat sekali. Jadi kita paling banyak karbohidrat, terutama kita di Indonesia makanannya kan nasi dan juga tepung-tepung dan turunannya. Benar, ya? benar. Mie, roti, kue, kerupuk, keripik dan sebagainya. Enak banget. Iya. Masalah enak dan kita boleh konsumsikan boleh. Cuma masalahnya adalah kemampuan kita untuk mengkonsumsikan itu tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan tubuh untuk menggunakan itu untuk sesuai fungsinya. Yang ada, yang kita makan itu pasti lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi selama nggak berlebihan sebenarnya nggak masalah. Ya pasti nggak akan masalah. Cuma kan kadang orang awam nggak tahu deh batasannya berlebihan atau enggak itu seperti apa. Kan kita bukan ahli gizi, bukan nutrisi. Gimana? Ada nggak suatu parameter sederhana? Ya tinggal buka badannya nggak punya six pack ya itu udah jadi parameter. Jadi maksudnya lebih kepada bahwa yang gampang sederhana sebenarnya kita bisa memakai berbagai indikator. Indikatornya bisa salah satunya adalah yang paling gampang itu adalah gula darah. Jadi sebagai contoh misalnya ya kalau teman-teman tahu kita konsumsi gula berlebihan atau karbohidrat berlebihan dirubah oleh tubuh menjadi gula kan masuk ke dalam darah, gula di dalam darah kita jadi meningkat. Nah ketika gula dalam darah meningkat, nah salah satu organ tubuh kita namanya pankreas, dia merilis hormon yang tujuannya salah satu daripada hormon ini, bukan semua tujuannya, tapi salah satu tujuan daripada hormon ini adalah sebagai storage hormon yang mengambil kelebihan gula itu untuk disimpan di dalam sel dalam tubuh kita, itu yang disebut namanya insulin. Nah jadi ketika kebanyakan makan karbo, makan kerupuk, makan mie, makan bakpao, makan apa segala semua itu, nah kebanyakan makan, nah pada saat itu otomatis gulanya meningkat. Nah ketika gula meningkat, otomatis pankreasnya harus memproduksi insulin yang banyak. Nah insulin yang kebanyakan itu akhirnya lama-lama selnya itu tidak sensitif lagi terhadap insulin. Jadi selnya butuh insulin yang lebih banyak lagi, butuh insulin yang lebih banyak lagi. Terakhirnya selnya juga sensitif terhadap insulin, terjadilah yang namanya resistansi insulin. Nah resistansi insulin itulah yang akhirnya menyebabkan akhirnya terjadi yang namanya fat liver, terjadi akhirnya kegemukan, belly fat, terjadi yang namanya metabolic syndrome, yang yaitu adalah berbagai penyakit yang berhubungan dengan balik lagi tadi jantung dan pembuluh darah, termasuk cancer juga, termasuk demensia juga, termasuk juga masalah-masalah yang berhubungan dengan neuropati gitu, yang urusan dengan syaraf kayak nanti Parkinson, Alzheimer dan sebagainya disebabkan karena gula darah yang berlebihan. Gula darah yang berlebihan juga menyebabkan blindness, amputasi, bisa menyebabkan juga banyak hal tadi yang masalah-masalah dengan penyakit syaraf kita. Dan terakhirnya ketika teman-teman punya masalah dengan gula, akhirnya juga terjadi yang namanya diabetic kidney failure gitu. Akhirnya gagal ginjal juga, akhirnya teman-teman harus cuci darah. Hemodialisa termasuk salah satu kalau kita bicara dari program BPJS Kesehatan ya, ketika negara memiliki etikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakatnya, itu biaya salah satu biaya terbesar selain sesar yaitu adalah hemodialisa. Disebabkan karena apa? Karena kebanyakan makan. Nah jadi kita bisa lihat berbagai penyakit itu disebabkan itu, dan penyakit-penyakit inilah yang makanya menjadi orang bilang dalam tanda kutip tadi ya comorbidity atau pre-existing kondisi yang akhirnya memungkinkan si oportunis, nah dalam hal ini yaitu adalah penyakit infeksi untuk bisa
seolah-olah membahayakan kita gitu kan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal. Mungkin banyak yang bingung. Ini kan pertanyaannya ngomongin tentang COVID-19, tapi kok dibahas ada penyakit-penyakit lain. Memang berdasarkan data, orang-orang yang akhirnya sudah mendahului kita meninggal, itu ada penyakit-penyakit sebelumnya gitu. Apakah maksudnya si COVID ini sebenarnya bukan pangkal dari si sumber kematian, melainkan hanya sebagai ya, kalau kita mau berbicara sebuah penyakit itu bisa mematikan, apapun bisa mematikan. Gigi bolong pun bisa menyebabkan kanker otak dan terakhirnya bisa mematikan. Dan referensinya pun juga ada. Jadi apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kalau kita mau fokus kepada misalnya gara-gara kita korengan, habis itu kita nggak rawat, akhirnya terjadi tetanus, akhirnya terjadi dan sebagainya, terakhirnya nanti bisa amputasi, terakhirnya bisa diabetes, terakhirnya bisa yang lain. Jadi semua juga kita bisa bahas kalau cuma ngebahas soal kesakitan. Tapi seperti saya katakan tadi, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan, yuk kita berfokus kepada kekuatan tubuh manusia. Nah, bagaimana tubuh manusia bisa kuat? Hanya kalau kita merubah ulah perilaku kita. Nah, tapi kebalikannya yang terjadi sekarang ini, kita ulah perilakunya nggak dirubah. Dan itu yang menjadi kontributor. Jadi membayangkan ada sesuatu yang membahayakan kita, itu hanya terjadi kalau ada sebuah persyaratan. Nah, kayak COVID-19 itu mensyaratkan apa? Mensyaratkan kita harus punya masalah dengan jantung, pembuluh darah, punya masalah itu. Nah, kalau kita tidak punya masalah dengan itu, berarti kira-kira menjadi masalah nggak sih penyakit infeksi ini? Jawabannya ya tentu tidak menjadi masalah. Dan kenapa tidak menjadi masalah? Karena tubuh manusia itu pada dasarnya terdiri dari sel. Kalau kita berbicara di dalam tubuh kita itu jumlahnya ada triliunan sel, ya, ada kurang lebih ada sekitar 6 triliun kira-kira. Ini kita mengambil data aja ya. Jadi ada 6 triliun sel, di dalamnya itu terdiri dari 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus. Jadi dalam tubuh kita itu ada virusnya juga, iya itu ada 380 triliun, bukan 380 saja, gitu. Ditambah lagi ada yang lain-lainnya, ada jamur, ada kuman, ada macam-macam. Jadi basically tubuh manusia itu adalah, kita ini sebenarnya adalah makhluk kuman. Jadi artinya is a walking ecosystem of kuman. Itu sendiri adalah manusia yang hanya dibalut sama si kulit ini. Isinya semua adalah kuman-kuman itu gitu. Makanya kalau kita berbicara yang namanya sistem arsitek kekebalan tubuh, itu makanya kita bisa melihat tubuh manusia itu memiliki berbagai fungsi, ya, seperti misalnya punya kemampuan kekebalan tubuh bawaan, punya kemampuan kekebalan tubuh yang beradaptasi, punya interferon, punya gut bakteria di perut kita, itu yang memberikan kita kekuatan. Tapi kembali lagi semuanya palang pintunya itu adalah sistem syaraf di dalam tubuh kita. Nah, sistem syaraf itu yang dikenal dengan mungkin kalau teman-teman pernah dengar nervous system gitu, autonomic nervous system, itu kadang-kadang kita didominasi oleh ada 2 mode namanya. Satu yang namanya sympathetic nervous system, modenya itu adalah terancam, fight or flight. Nah, yang kedua adalah parasympathetic nervous system, modenya adalah rest and digest. Mode ini sesuai dengan sifat daripada sel di dalam tubuh kita, tumbuh dan berkembang. Yang satunya lagi berproteksi kalau terjadi ancaman. Nah, jadi kalau teman-teman stres, takut, cemas, otomatis selnya akan membuat satu proteksi sendiri. Nah, ketika membuat proteksi sendiri, mengharapkan badannya untuk bisa mencerna makanan dengan baik, tumbuh dan berkembang, nggak terjadi. Contoh paling gampang, teman-teman misalnya lagi sakit hati, lagi sebel sama orang, lagi kecewa, lagi kesel, tiba-tiba teman-teman kok suka sakit perut. Kenapa hal itu terjadi? Padahal saya nggak makan jelek loh, makannya padahal bagus, yang ngikutin Mas Adrian sama Mas Adera makannya udah bagus, itu saya sakit perut karena ada rasa yang nggak enak. Ketika rasa nggak enak, brain straight to gut, langsung rasanya nggak enak. Nah, pada saat itu kenapa hal itu terjadi? Karena hal itu disebabkan cara pandang kita dengan kita menggunakan akal, menggunakan panca indera kita, apakah dengan kita melihat, kayak kita nonton berita nih contohnya ya, gitu, kita melihat, kita mendengar, kita menyaksikan, pada saat itulah kita membuat satu interpretasi yang akhirnya kita jadikan sebagai persepsi. Nah, persepsi itu akan kita jadikan sebagai command center bagi kepala kita untuk memberikan command kepada sel di dalam tubuh kita, mau protect atau mau tumbuh dan berkembang. Jadi dengan kata lain, kalau kita terbiasa mengkonsumsi atau diterpa gitu kan dengan informasi-informasi yang melemahkan hati yang kita ciptakan sendiri, bukan salahnya informasi. Kenapa? Nah, balik lagi di sini, makanya nggak boleh salahnya begini.
sebuah berita itu akan menarik ketika ada sebuah konflik, ketika ada sebuah mentalitas versus namanya. Kalau seandainya nggak ada konflik, nggak menarik beritanya. Nah, sekarang kalau saya punya stasiun berita, atau saya punya koran, atau saya punya media gitu, sosial media apapun juga, kalau saya memberitakan sesuatu yang ada nuansa konfliknya, maka nilai berita itu akan lebih tinggi. Betul. Dan nilai berita itu kadang-kadang ditentukan oleh rating, dan rating itu mempengaruhi sponsorship dan sebagainya. Nah, jadi pada saat itulah otomatis kalau seandainya beritanya, misalnya sebagai contoh, 400 orang terjangkit penyakit infeksi, 399 kan sembuh. Tapi yang meninggal kan 1. Nah, tapi kalau kita membahas kesembuhan orang itu kan konfliknya tidak ada, dianggap jadi biasa. Tapi ketika kita membahas kematian 1 orang daripada 399 orang yang sembuh tadi, itu pada saat itu ada sebuah drama di sana. Nah, drama itu memberikan satu nilai tambah. Nah, kita sebagai yang menyaksikan, makanya kenapa yang dibutuhkan itu adalah sebuah kecerdasan untuk melihat, untuk tidak diambil ke hati. Nah, ketika caranya kita gimana, brother? Masalah ini kan kita kalau kita bicara konteks masyarakat kan level pendidikan kan ya berbeda-beda cara pemahaman. Enggak, ini kan hanya cuma lebih kepada saya kasih tahu sama teman-teman, teman-teman bisa paham sendiri. Dalam arti bahwa sebuah berita itu memang butuh drama. Nah, jadi otomatis ketika kita melihat sebuah berita, kita bisa menyaksikan itu sebagai apa? Nah, kan ini yang selama ini kalau ditanya, kok teman-teman memberitakan sih sesuatu yang mencemaskan katanya masyarakat atau menakutkan. Tapi jawabannya apa? Jawabannya ini kan adalah bagian daripada sebuah kewaspadaan. Nah, jadi jaketnya kan adalah waspada. Nah, jadi kalau kita bilang, oh ya udah kalau gitu ini saya pakai sebagai sebuah kewaspadaan, ya nggak apa-apa. Tapi ketika ini saya pakai sebagai sebuah ketakutan dan kecemasan, problemnya yang rugi adalah siapa, teman-teman sendiri? Yang rugi adalah bukan beritanya yang memberitakan, yang rugi itu adalah yang menerima berita itu ketika salah paham. Dan pada saat itulah dia akan menciptakan apa? Mengaktifasi yang namanya sympathetic nervous system. Dia terancam dan ini apa? Pada saat itu palang pintu daripada immune system kita jadi tumbuh dan berkembang atau jadi berproteksi berarti. Ya, jadi tumbuh dan berkembang. Nggak tumbuh dan berkembang. Justru dia akan berproteksi, takut. Oh, karena takutnya. Iya, dia nggak mau tumbuh dan berkembang jadinya. Nah, ketika nggak mau tumbuh dan berkembang berarti immune sistemnya jadi naik apa jadi turun berarti? Oh, jadi rendah dong. Jadi turun. Nah, ketika jadi turun, pertanyaannya, kalau berbicara yang namanya toxicity atau keracunan, salah satu daripada jenis keracunan itu ada karena heavy metal, bisa polutan, bisa karena energetik, ya IMF gitu, bisa karena fooding, misalnya pestisida, GMO dan sebagainya, tapi juga bisa karena yang disebut kuman, virus dan bakteri yang dikenal dengan namanya oportunis. Nah, jadi oportunis itu adalah sebuah toxicity yang akan mengambil kesempatan kalau apa, teman-teman? Coba pintunya dibuka rumah kita, jendela dibuka, pada udah malam, udah jam 11 malam, semua dibuka, kira-kira opportunity kita untuk dimalingin lebih besar apa lebih kecil? Ya, lebih besar. Lebih besar. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya pintunya ditutup, dikunci, ya, kira-kira opportunity-nya lebih besar atau lebih kecil? Sebaliknya lah, lebih kecil. Iya, jadi kembali lagi, ibarat orang di luar sana, ibarat si oportunis, kuman, penyakit itu akan selalu hadir dan ada. Hari ini nomor 19, besok 20, besok 21, besok 21A, 21B, 21C. Semua akan selalu hadir dan ada. Tapi nasib kesehatan kita ada di tangan siapa? Di tangan orang lain apa diri kita sendiri? Nah, kita sendiri deh. Iya, tapi yang terjadi dengan kondisi situasi hari ini secara psikologis, kenapa kita senang memakai konsep hari ini? Karena konsep hari ini jawabannya adalah apa, teman-teman? Ketika kita sakit, yang salah adalah, kalau dulu yang salah adalah kita karena kita makan sembarangan. Kamu sih nggak olahraga, kamu sih kurang istirahat, kamu sih merokok, kamu sih konsumsi alkohol berlebihan, kamu sih menyalahgunakan obat, makanya dia sakit. Nah, itu kita harus hidup dengan konsekuensi kita nggak enak. Tapi kalau sekarang, kalau seandainya kita sakit, yang salah siapa? Karena kamu nggak pakai masker, karena kamu keluar rumah, karena kamu nggak jaga jarak sama saya, makanya saya jadi harus sakit. Nah, jadi pada saat itu secara psikologis, otomatis kita akan senang dengan narasi ini, paham ya, brother ya? Iya, jadi maksud kan saya bukannya itu salah, enggak, itu enggak salah sama sekali, ya kan? Tapi kembali lagi, ingat kunci daripada yang namanya kesehatan kita yang disebut dengan namanya apa? Protokol sehat, proteksi dari dalam. Kan tadi sebenarnya sama, yang dulu maupun yang sekarang ini kan isunya sama. Tapi kenapa maksud saya belakangan ini hampir semua orang
sepertinya begitu peduli gitu loh dengan yang namanya kesehatan, yang harus tadi pakai saya bilang minimum 4 hal itulah. Semua sama gitu. Ya, kembali lagi karena nanti sekali lagi kan kalau seandainya kita harus melakukan yang namanya sebuah keseimbangan. Ya, kalau saya pribadi sederhananya begini. Ibaratnya kalau kita bilang mudah-mudahan tidak ada maling di luar. Bagus dong. Iya dong. Supaya biar maling nggak ada deh di daerah kita. Bagus kan? Bagus. Tapi di sisi lain kita nggak tahu nih maling itu akan datang atau enggak, kita nggak tahu. Karena kita akan tergantung daripada orang lain atau tergantung daripada malingnya itu. Tapi kalau kita mau mengunci rumah pintu kita sendiri, itu tergantung orang lain apa tergantung kita? Ya kita lah. Betul. Nah, jadi itu yang namanya proteksi dari dalam, yaitu adalah kita kunci rumah kita. Masalah soal nanti maling datang atau nggak datang bukan urusan kita. Tapi dan pun misalnya dia sampai datang, tapi kalau rumah terkunci, nggak bisa masuk juga. Nggak gitu bisa. Ke kita. Betul. Tapi ketika misalnya kita mengharapkan kepada tolong dong Pak RT, Pak RW, tolong dong misalnya Pak Lurah ya, jangan sampai di sini ada maling, tolong ya siskamlingnya disanain di sana. Tapi kitanya semuanya pintunya dibuka. Nah, apa yang terjadi? Nanti di sana udah bilang, iya kita udah bilang gini, tapi mereka nggak disiplin. Ternyata masih ada 1-2 yang maling bisa ini. Nah, jadi kesimpulan apa teman-teman sekalian? Kesimpulan adalah ketimbang kita sibuk berfokus kepada bagaimana caranya supaya maling itu tidak ada di daerah kita, kita mengambil is a first thing first, yaitu adalah apa? Apa yang ada di luar itu biasanya adalah cerminan daripada kekuatan yang ada di dalam. Buah yang manis itu karena akarnya kuat. Bunga yang mekar dan wangi itu karena akarnya kuat. Jadi badan yang bisa ini semua itu karena perilakunya kita sehat. Makanya kenapa orang bilang mens sana in corpore sano lagi gitu ya. Jadi tubuhnya sehat, perilakunya sehat. Kita persis sama dalam hal ini. Yaitu adalah kita balikin, justru masalah musim infeksi hari ini harus dijadikan oleh teman-teman sebagai sebuah pembelajaran. Dalam arti apa teman-teman tahu gak? Dalam arti bahwa ini menjadi reminder bagi kita yang sebelumnya tadinya normalnya merokok. What is the new normal? Adalah tidak merokok. Normalnya tadinya minum alkohol berlebihan. What is the new normal? Tidak minum alkohol. Tidak minum alkohol yang berlebihan. Waktu normal dulu semua makanan karbohidrat, gula banyak. What is the new normal, brother? Ya, kita batasi. Kurangi karbohidratnya, proteinnya mungkin cukup, seratnya mungkin cukup. Ambil kadar lemaknya yang baik konsumsinya. Jadi what is the new normal? The real new normal adalah ketika kita punya ulah perilaku yang baru yang membuat rumah kita makin ketutup lagi. Nah, yang tadinya pintunya cuma saya tutup, tapi pintu kamar nggak bakal kena. Saya tutup pintu, ada lagi pintu ruang tamunya. Ruang tamunya bukan cuma ruang tamu, berada, tapi pintu apa lagi? Garasinya pun juga saya tutup juga gitu. Dan terakhirnya ada kompleknya ada klaster kayak rumah brother. Ditutup lagi gak di sana? Ada. Ditutup lagi gitu. Jadi nggak usah mengharapkan ibaratnya Presiden Bintaro untuk harus sibuk ngurusin keamanan, brother. Tapi warganya sendiri juga punya keamanan sendiri masing-masing. Nah, makanya jadi kita akan membantu pemerintah kita untuk kerjanya jadi lebih ringan. Nah, tapi kembali lagi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan hari ini kadang-kadang melemahkan hati ketika terjadi mungkin yang namanya argumentasi sana-sini antara petugas dengan masyarakat, antara yang mungkin ada apa kayak satpam atau satpol pp atau mungkin polri, TNI atau apa dengan masyarakat hanya gara-gara urusan protokol kesehatan. Nah, itu terjadi seperti itu karena kalau saya lihat lebih kepada kita semua ini sedang kehilangan yang namanya akal sehat dan arti serta makna gitu. Jadi dalam membuat satu kebijakan sendiri itu memang yang dibutuhkan itu adalah kalau istilahnya orang bilang jangan terperangkap dalam sebuah metode tapi memahami esensi daripada metode tersebut. Jadi esensinya itu adalah apa? Esensinya adalah negara itu peduli sama kesehatan masyarakatnya. Tapi membayangkan kok kamu nggak pakai masker habis itu kamu saya pukul. Nah, ketika kita mukul orang itu kita nggak menyehatkan dia. Tapi kita mendapatkan sebuah kebenaran karena dianggap, kok kamu nggak pakai masker. Tapi nanti ketika kita memakai base science, pendekatan sains yang lebih detail lagi, cara memakai maskernya sendiri juga ternyata salah.
kali ini boleh buka, kalau makan boleh buka, kalau ini. Nah, virus jadi harus tahu, kalau dia lagi makan berarti nggak boleh serang, kalau pas lagi nggak makan baru boleh serang. Oh, nanti kalau jam segini boleh, nanti kalau boleh masuk rumah boleh buka, boleh tutup, dan sebagainya. Kita tahu ini akhirnya menjadi hanya sebuah formalitas ketimbang daripada esensi sesungguhnya bahwa kita itu harus pakai masker gitu. Nah, jadi kalau teman-teman paham, makanya kegunaannya kita memakai masker, karena kita membuat proteksi paling tidak untuk diri kita sendiri. Yaitu adalah bahwa kita merasa, oh saya mau jaga jarak sama orang. Satu, kita udah dapat satu keamanan bagi diri kita, satu insurance namanya. Kedua, saya mau pakai masker, tambah insurance lagi bagi saya. Ketiga, saya mau diem di rumah, tambah insurance lagi. Tapi yang salah kok jadi tetap orang lain, kan bingung, kan nggak nyambung kan gitu. Nah, jadi pemaknaannya itu adalah justru yang kebalikannya harusnya yang terjadi, itu adalah ketika saya nggak kebagian masker, saya marah, Mas Adrian kok Mas Adrian udah pakai masker, Mas Adrian kok udah pakai masker, kok saya nggak ada masker nih, gimana nih, saya yang panik. Jadi saya yang harus marah sama kalian, bukan kebalikan kalian yang marah sama saya. Jadi kalian yang pakai baju anti peluru, tapi kalian marah ketika ditembak, kok ini gara-gara teman saya nggak pakai baju anti peluru, kan hari nggak pakai baju anti peluru kan dia yang mati duluan. Harusnya bukan saya yang mati duluan, karena saya kan yang justru memakai itu. Nah, jadi biar punya ada sebuah pemahaman gitu. Jadi ketika kita juga memakai satu proteksi dengan kita misalnya makan obat, makan vaksin, kita makan suplemen atau kita apa, kan yang kuat kita. Jadi kalau orang lain nggak kuat, misalnya contohnya saya tidak merokok, orang lain merokok, nanti kalau saya sakit saya salah ini orang merokok, kan nggak nyambung gitu. Yang orang yang merokok udah pasti akan lebih sakit lagi. Saya gitu. jadi ingat ini pelajaran dari Brother beberapa tahun yang lalu gitu ya. Lebih baik kita berfokus pada apa yang masih bisa dalam kendali kita gitu ya. Betul. Kan Brother, ketimbang kita berfokus kepada sesuatu yang di luar dari kendali kita. Betul gitu. Betul. Jadi ya teman-teman, ya kita mungkin nggak bisa merubah atau menentukan bahwa orang nggak pernah boleh ada mau niat jahat sama kita, sama properti kita, contoh seperti ini. Tapi kita bisa untuk mengambil sebuah tindakan secara cerdas dan bijaksana untuk menjaga properti kita dari hal-hal apapun yang terjadi gitu. Pun kalau misalnya sampai ada satu hal yang tadi terjadi seperti itu, ya tugas dari kita adalah misalnya, oh berarti saya harus lebih mendobelkan lagi, katakanlah proteksi pintu-pintu itu dan lain sebagainya. Bukanlah ini gara-gara Pak RT nih, gara-gara Pak Satpam nih. Jadi gitu. tadi nasib kesehatan kita itu bukan di tangan perilaku orang lain. Nasib perasaan kita itu bukan di tangan perilaku orang lain. Contoh misalnya, begitu orang lain kasih kita pujian, kita happy. Orang lain giniin, kita setengah happy. Orang lain giniin, kita mulai nggak terlalu happy. Begitu orang lain giniin, kita marah. Tapi orang lain giniin lagi, kita happy lagi. Sekarang pertanyaannya, kita ini apa? Kita ini apa namanya? Mapet, ya apa? Boneka apa namanya? Jadi nasib kita itu di tangan itu. Waduh, orang lain keluar, wah ini berarti saya jadi bisa mati. Berarti orang lain di dalam rumah, aduh untung berarti saya nggak kenapa-napa. Orang lain pakai masker, waduh berarti saya sehat. Orang lain nggak pakai masker, waduh berarti saya mati. Maksudnya itu sesuatu yang menurut saya kita bisa pelajari lagi gitu ya. Kembali lagi teman-teman sekalian ya, proteksi luar kita lakukan. Terutama teman-teman yang sakit, yang mungkin nggak enak badan, ini apa. Jangankan saya pakai masker buat dalam situasi ini, brother. Saya dari dulu juga kepengen pakai masker kalau teman-teman saya pada ngerokok di kafe terus sambil ngopi-ngopi dia ngerokok gitu, itu saya mau pakai masker kalau bisa gitu. Cuma nanti disangkain saya yang antisosial. Tapi yang uniknya hari ini sekarang justru antisosial malah didengungkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan deket-deket ya gitu ya. Kalau bisa jaga jarak. Jadi sesuatu yang unik gitu ya. Nah, dan yang kedua adalah melakukan yang namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Itu yang kita fokuskan. Yuk kita berfokus kepada kecerdasan tubuh manusia. Terlepas daripada teman-teman masih merokok, terlepas daripada teman-teman masih belum berolahraga, terlepas daripada teman-teman masih makan sembarangan dan sebagainya, tapi tidak ada kata terlambat buat merubah ulah perilaku kita menjadi lebih sehat. Dan kita jangan pernah takut gitu, seolah-olah bahwa apalagi kalau kita lihat memang rate of spreading sebuah penyakit infeksi itu memang tinggi, tapi rate of death itu atau rate of fatalitas itu memang sangat rendah. Kenapa? Karena memang kecerdasan tubuh manusia yang begitu kuat. Kalau nggak percaya nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja teman kita, teman-teman sekalian. Merokok dia terus, iya. Minum iya. Olahraga enggak. Makan semua apa bakmi apa segala dimakan, nggak mati-mati kan? Nggak mati-mati. Kenapa bisa hal itu terjadi?
Karena ada istilah katanya hati yang gembira menyembuhkan. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kadang kita itu diciptakan ibaratnya sebagai makhluk yang sebenarnya sempurna adanya. Tapi kita tuh kadang-kadang semena-mena sama badan kita. Merokok lah, ini apa, dihancurin ini apa. Tapi karena tubuh kita memang adalah hasil daripada ciptaan yang sempurna, maka pada dasarnya sempurnalah adanya. Jadi nggak kenapa-napa, kitanya tetap kuat. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita terus-menerus ciptakan yang namanya perlawanan hati dengan ketakutan dan kecemasan, setiap kita ngeliat berita, ngeliat ini, kita ngobrol sama teman kita ciptain terus-menerus, lama-lama badannya nggak kuat juga. Nah, jadi makanya kenapa saya katakan tadi, palangnya itu adalah sistem nervous system kita tuh salah satu palang daripada arsitek sistem imunitas kita. Jadi hati-hati teman-teman gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang ibaratnya daripada kita akhirnya ribut sama orang, terlepas daripada kita benar, sakit tetap akan yang kita dapat. Sedangkan kemenangan sesungguhnya adalah kita mau sehat kan? Gitu. Nah, jadi kalau buat saya ditanya, terlepas daripada sebagai pengamat kesehatan saya bisa jelaskan kepada teman-teman justru yang terjadi hari ini adalah sibuk berlari atau sibuk memenangkan pertempuran akan ketidakterjangkitan. Jadi ingin memenangkan pertempuran akan ketidakterjangkitan, tapi yang terjadi teman-teman semua gugur ketika berlari dari, ibaratnya ketika berlari gugur dalam peperangannya, atau gugur pada saat ketika dalam proses berlari daripada ketidakterjangkitan itu. Matinya gara-gara stres, gara-gara jantung. Dari yang tadi first stage cancer jadi end stage cancer hari ini, gitu ya. Belum lagi kita disakiti oleh yang namanya mental illness yang disebabkan oleh apa? Social illness dan economic illness. Nah, ini makanya kenapa jadi korbannya semakin banyak, itu yang tadi saya katakan tadi. Jadi penyebab daripada kematian sebuah penyakit infeksi itu memang murni kebanyakan disebabkan karena korelasi, bukan karena direct causation langsung yang tidak memiliki bukti. Jadi buktinya pasti selalu harus ada faktor-faktor lain sehingga menjadi sebuah korelasi. Nah, kalau kita bilang korelasi, saya tanya sama teman-teman, duren korelasi gak? Sop kaki kambing korelasi gak? Badminton korelasi gak? Futsal korelasi gak? Maksudnya apa Mas Ade? Ya saya tanya, pernah gak ada teman yang meninggal gara-gara pas habis makan durian? Iya, jawabannya. Berarti durian menjadi penyebab kematian? Jawabannya tidak. Durian adalah korelasi. Gara-gara dia kolesterolnya tinggi dan sebagainya apa, akhirnya itu hanya cuma menjadi pemicu. Dia badminton bisa meninggal, besok-besok semua lapangan badminton ditutup karena ada yang meninggal gitu. Yang meninggal gara-gara badminton tuh udah banyak kalau teman-teman tahu ya gitu. Tapi kalau lapangan badminton nggak di ini, dan kenapa kita kalau bisa atlet bulu tangkis kita yang mengharumkan nama bangsa itu kalau bisa di stop aja, jangan suruh berprestasi lagi karena badminton itu bisa mematikan orang katanya. Nah, termasuk ini kalau tadi kita bicara konteksnya COVID gitu, gara-gara di salah satu gym ada yang terinfeksi, tutup gym tersebut, atau di kantor atau di toko, atau di restoran. Padahal dia cuma positif aja sih, maksudnya nggak lebih dari itu juga. Tapi kembali lagi ibarat sebuah mata uang teman-teman sekalian, selalu ada dua sisi. Jadi di satu sisi kita memandang tinggi sesuatu, di sisi lain kita berarti merendahkan. Nah, jadi kita teman-teman, saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman mau meninggikan, memuja-muji sebuah kesakitan dengan artinya merendahkan dan memandang sebelah mata kecerdasan tubuh sendiri, boleh. Teman-teman mau kebalikannya, mau memandang tinggi kecerdasan tubuh manusia bahwa saya kuat, saya bisa ini, saya jaga pola perilaku sekitar, penyakit itu apapun juga kecil di mata saya juga boleh. Penyakit infeksi itu bahaya atau tidak? Bahaya. Kamu benar. Penyakit infeksi itu bahaya atau tidak? Tidak berbahaya. Kamu benar. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita mengutip daripada nasihat salah satu pengusaha sukses zaman dulu di dunia otomotif, namanya Henry Ford. Ditanya, Pak Henry Ford, gimana caranya saya biar supaya bisa sukses dalam usaha? Pak Henry Fordnya jawabnya apa? If you think you can, if you think you cannot, bos, dua-duanya you are right. Nah, gitu ya, semua dikembalikan kepada kita. Nah, jadi sekali lagi teman-teman juga sama.
Jadi kalau teman-teman mau bersibuk dwelling dengan penyakitnya, kita pasti akan selalu mendapatkan jawabannya, dan kita akan mendapatkan justifikasi pembenaran untuk bilang bahwa saya berhak untuk takut dan cemas dan untuk lemah. Benar, saya butuh obat. Warisannya adalah ketergantungan. Kebalikannya, saya berfokus kepada kecerdasan tubuh manusia, bahwa tubuh manusia adalah yang sempurna karena saya diciptakan oleh Sang yang sempurna. Betul ya kan? Nah, pada saat itulah bahwa saya akan punya kemampuan bukan hanya menciptakan racun bagi diri saya sendiri, tapi juga saya menciptakan obat bagi diri saya sendiri. Tubuh saya adalah apotek yang sesungguhnya. Kepala saya, persepsi saya adalah command center saya. Saya akan memasukkan semua isi kepala saya itu dengan hal yang menguatkan hati saya. Dan saya akan merubah pola perilaku saya yang tadinya, pola perilakunya, yang what is normal semuanya nggak sehat, what is the new normal semuanya menjadi sehat. Dengan saya melakukan hal itu, teman-teman yang lain melakukan hal itu yang kita lakukan, yang disebut dengan namanya the real flattening the curve yang sesungguhnya. Yaitu adalah bahwa dengan pola perilaku kita yang sehat, dengan komunitas kita yang sehat, dengan orang-orang yang kita ajak bergaul yang sehat ini akhirnya tanpa kita sadari, ternyata kita justru berkontribusi memberikan kekuatan kepada teman-teman kita yang tenaga medis, yang rumah sakit itu jadi tidak kewalahan. Karena apa? Karena yang sakit tambah sedikit. Dan juga negara memiliki program jaminan kesehatan nasional, itu luar biasa. Bisa membantu untuk memperkecil defisit ya, brother. Betul, defisit sudah pasti akan kecil. Yang kita bantu itu memperkecil subsidi. Karena kita berharap yang sehat nanti akan membiayai yang sakit, yang muda membiayai yang tua, yang kuat membiayai yang lemah. Jadi supaya itu nantinya subsidi tersebut tepat sasaran. Betul. Subsidi betul. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati dengan akhirnya seolah-olah beranggapan adalah jawabannya itu adalah nanti ada satria peningit yang akan menciptakan magic pills bahwa teman-teman ini semua udah beres, besok jadi bisa ngerokok lagi, bisa makan lagi, bisa ini apa. Kalau teman-teman mau melakukan dengan cara itu boleh. Tapi kalau teman-teman yang mau mengambil manfaat atau intisari atau apa ya kalau istilahnya berada, jadi kita ambil hikmahnya lah kalau bahasanya. Betul, kita ambil hikmahnya yuk dari musim infeksi ini, yaitu adalah ubah perilaku kita. Nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri. Brother, thank you banget. Ini luar biasa sekali. Ini 2 SKS nih ya. Tadinya mau ngobrol cuma 10-15 menit, kayaknya hampir setengah jam. Tapi apa yang Ade sampaikan ini benar banget. Hidup kita ini selalu kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ya, ada baik, buruk, ya, benar, salah. Tapi kitalah ini sang pengendali untuk mengambil pilihan tersebut ya. Hendaknya karena kita tadi terlahir dan diciptakan dari Zat yang Maha Baik, maka kita harus mengarah kepada hal-hal yang lebih ke arah baik gitu ya. Lebih ke arah seperti itu yang kita lebih harus lebih memprioritaskan. Tantangan, ujian dari sesuatu yang ada di luar kita itu pasti ada dan akan selalu ada dalam hal apapun. Tapi kita diberikan kemampuan dari Yang Maha Kuasa itu untuk juga membuat sebuah barrier. Tadi Ade mungkin istilahnya dengan pagar ataupun pintu dan lain sebagainya. Semakin kita bisa memberikan tadi proteksi itu tentu akan lebih baik. Tapi sebaik-baiknya proteksi, jangan lupa adalah proteksi dari dalam diri kita. Yang apa? Yang kita bisa tentukan dan kita bisa kendalikan sendiri. Dan kapan waktu yang terbaik adalah saat ini. Kita ubah perilaku kita. That's the real new normal. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari apa yang kita bicarakan. Insya Allah nanti kita akan berbagi lagi inspirasi supaya kita bisa menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih mulia. Sampai ketemu teman-teman. Makasih banyak, Ade.